Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun fi salatil jama'ati ay fi bayani salatil jama'ati. Ini adalah fasal yang menerangkan mengenai salatul jamaah. Wa syuri'at bil Madinah. Salatul jamaah telah disyariatkan di kota Madinah. Kata syariat di sini bukan berarti syariat daripada sholatul jamaah pertama kali itu diturunkan di kota Madinah, itu bukan. Tetapi kata syariat di sini itu merujuk pada sholatul jamaah itu sendiri terekspos atau secara zahir dilakukan bersama-sama secara lingkup besar antara Nabi beserta sahabatnya itu pertama kali di kota Madinah. Karena apa? Karena syariat pertama kali daripada sholatul jamaah itu ketika Nabiullah Muhammad masih di kota Mekah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Batas minimal bisa dikatakan sholatul jamaah apabila terdiri antara imam dan minimal terdiri antara satu makmum. Itu adalah batas minimal bisa dikatakan sholatul jamaah. Wahya fil jum'ati thumma fi subhiha thumma subhi thumma al-isya'i thumma al-asri thumma dhuhri thumma al-maghribi afdalu. Waktu-waktu yang utama untuk melakukan sholatul jamaah pertama kali adalah sholatul jamaah yang dilakukan pada sholat Jumat. Kemudian sholatul jamaah yang dilakukan pada subuhnya hari Jumat. Kemudian pada sholatul jamaah di sholat subuh selain hari Jumat. Kemudian sholat jamaahnya sholat isya, sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib. Itu adalah urutan-urutan utama-utamanya melaksanakan sholatul jamaah. Sholatul jamaati fi adai maktubatin la jum'atin sunatun muakkadatun. Adapun sholatul jamaah di dalam waktu-waktu maktubah atau sholat-sholat fardu selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah atau sunat yang ditekankan. Kenapa redaksi di sini kok la Jumatin? Dikarenakan hukum daripada sholat jamaah di sholat Jumat itu sendiri tidak lagi sunnah muakkadah, tetapi sudah menjadi fardu. Nah, makanya itu redaksi di sini adalah sunnatun muakkadatun la Jumatin. Hukumnya sunnah muakkadah selain sholat Jumat. Lil khabaril muttafaqi alaihi sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Di dalam khabarnya muttafaqan alaih atau yang sering disebut khabarnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya sholatul jamaah itu lebih utama daripada sholatul fardhi atau sholat secara sendirian dengan perbandingan 20 darajatan. Kata derajat di sini maksudnya adalah sholat. Jadi bisa dikatakan misal ada seseorang yang melaksanakan satu jamaah itu setara dengan satu seseorang yang melaksanakan 27 sholat sendirian. Jadi perbandingannya 1 banding 27 sholatan. Wal afdhaliyatu taqtadi an-nadhbiyata faqat. Kata afdol pada khabar muttafaqun alaih di sini itu hanya menitik beratkan pada kesunahan saja, tidak sampai membuat fardu ataupun kewajiban. Karena apa? Karena menurut Imam Nawawi di dalam qaul ashahnya beranggapan bahwasannya sholatul jamaah itu hukumnya hanyalah fardu kifayah. Namun menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya sholatul jamaah itu hukumnya tidak lagi fardu kifayah atau bahkan sunnah muakkadah, tetapi bahkan menjadi fardu ain. Itu menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak kaget apabila kita menemui orang-orang yang menganut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar suara azan kemudian mereka terus melaksanakan sholatul jamaah tepat waktu. Karena apa? Karena memang menurut imam atau menurut keyakinan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu hukum daripada sholatul jamaah hukumnya adalah fardu ain yang mana wajib dilaksanakan bagi setiap orang muslim. Tetapi menurut Imam Musannaf yang bermazhaban atau beraliran
Syafi'iyah bahwasanya sholatul jamaah itu sendiri hukumnya sunnah muakkadah, tidak lagi fardu kifayah maupun fardu ain. Itu penjelasan mengenai sholatul jamaah. Kemudian mengenai pembedahan tarkib atau muradnya. Faslun itu sendiri bisa dibaca 3 versi. Yang pertama faslun, faslan, dan faslin. Yang pertama faslun. Faslun itu tarkibnya menjadi khobar. Dari mubtada yang mana? Mubtadanya terbuang, takdirannya hadza. Hukum pembuangannya jawaz. Karena apa? Karena sudah maklum. Yang mana itu sesuai dengan dalam kaidah Alfiyah bin Malik, wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'da ma indakuma. Kemudian yang kedua adalah bisa dibaca faslan juga dengan takdiran ay qara'tu faslan. Qara'tu maca sapa ingsun faslan ing ikilah fasal. Yang ketiga dibaca faslin dengan takdiran ay abtadi'u fi faslin. Abtadi'u ngawitu sapa ingsun fi faslin ing dalam ikilah fasal. Itu mengenai pembacaan hukum fasal, faslon dan tarkibnya. Kemudian kata sholatil jamaah. Sholatil jamaati di sini itu tarkibnya menjadi majrurun bifi atau majrur. Karena apa? Karena sholatil jamaah di sini itu jatuh setelah huruf jar. Apa sih huruf jar itu? Huruf jar itu jumlahnya banyak, sekitar 20-an. Yang mana di dalam kitab Alfiyah bin Malik dibuat bait yang berbunyi haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya'ada fi an ala mundu rubbala mukai wa wata wal kafu wal bawal ala wa mata. Kemudian lafaz taktadi di situ adalah tarkibnya adalah khobar atau khobarul jumlah fi'liyah. Khobarul jumlah fi'liyah yang berarti khobarnya itu terdiri antara fi'il taktadi itu sendiri dengan fa'ilnya, yaitu kata al-afdoliyah. Nah, taktadi itu merupakan fi'il mudhari' mu'tal ya. Karena apa? Fi'il mudhari' taktadi itu akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu alif wa ya. Yang mana di dalam alfiyah disebutkan wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awawun aw ya'un fa mu'talan urif. Sekian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.